Halo, pernah nggak sih kamu bingung waktu belajar bahasa Inggris? Kenapa kadang kita bilang played, tapi di lain waktu malah bilang went? Kenapa ya ada kata kerja yang cuma ditambahin ed, tapi ada juga yang bentuknya berubah total? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas misteri di balik regular dan irregular verb ini. Nah, ini dia kan pertanyaan utamanya. Waktu kita mau cerita soal masa lalu, kok ada kata yang polanya gampang ditebak kayak played, tapi ada juga yang aneh kayak went. Sebenarnya aturannya gimana sih? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Dan untungnya, jawaban dari semua kebingungan kita itu ada di infografis ini. Semua yang perlu kita tahu udah dirangkum di sini. Jadi nggak usah lama-lama lagi, ayo kita langsung bedah aja isinya. Gini, coba bayangin aja, setiap kata kerja itu punya dua pilihan jalur saat mau diubah ke bentuk lampau. Konsepnya sesederhana itu kok. Ada jalur yang lurus, ada yang belok-belok. Oke, ini dia aturan mainnya. Simple banget. Buat regular verb, gampang. Tinggal tambahin ed di belakangnya. Udah, gitu aja. Tapi, buat irregular verb, ceritanya beda. Bentuk katanya itu bisa berubah total. Yuk kita lihat lebih dalam lagi. Oke, sekarang ayo kita bandingin langsung head to head, biar makin kelihatan jelas apa aja aturan main dari keduanya. Coba dilihat tabel perbandingan ini, regular verb itu aturannya konsisten banget. Tinggal tambah ed, makanya gampang ditebak kan? Contohnya play jadi played, clean jadi cleaned. Nah sebaliknya, irregular verb bentuknya berubah total. Dan kuncinya cuma satu, mau nggak mau harus dihafal. Contohnya nih, go jadi went, dan see jadi saw. Beda banget kan? Nggak ada pola ed sama sekali. Oke, kita fokus dulu ke regular verb. Anggap aja mereka ini teman baik kita deh. Soalnya aturannya itu selalu sama dan gampang ditebak. Cuma tinggal tambahin ed di akhirnya. Contohnya, play ya jadi played. Gampang kan? Nah, sekarang kita bahas si biang keladinya nih, irregular verb. Mereka ini unik, nggak punya aturan pasti. Jadi, satu-satunya cara buat bisa menguasai mereka ya dengan menghafal. Jadi ingat ya, jangan pernah bilang goed, karena bentuk lampau dari go itu went. Wajib dihafal. Teori terus bosen juga ya? Oke, sekarang kita lihat gimana sih kata-kata kerja ini dipakai di dalam kalimat. Ini nih yang bakal bikin semuanya jadi jauh lebih jelas. Kita mulai dari yang gampang dulu ya. Kita lihat contoh buat regular verb. Coba perhatiin, semua kata kerjanya pasti akan berakhir dengan ed. Contoh pertama, yesterday I washed. Kata dasarnya kan wash. Karena kejadiannya kemarin, ya kita tinggal tambah ed. Simple. Satu lagi nih, last night I watched YouTube. Kata watch jadi watched. Tuh kan, polanya selalu sama buat regular verb. Tinggal tempel ed di belakangnya. Oke, sekarang siap-siap ya. Kita masuk ke bagian yang lebih tricky. Lupakan dulu deh aturan ed, karena di sini bentuk kata kerjanya bakal berubah total. Nah, perhatiin baik-baik. Kita nggak akan pernah bilang, I go to school. Itu salah banget ya. Kata go itu berubah total jadi went waktu kita cerita masa lalu. Ini contoh paling klasik dari irregular verb. Ini juga contoh yang bagus banget. Kata eat buat sarapan tadi pagi berubahnya jadi ate. Ingat ya, bukan eated. Bentuknya benar-benar beda. Oke, setelah tahu aturan sama contohnya, terus gimana dong cara ngingetnya? Kan banyak banget tuh. Tenang, ada beberapa tips praktis yang bisa bantu kamu. Jadi, ini dia 3 aturan emasnya. Pertama, regular verb itu gampang, tinggal tambah add. Kedua, irregular verb itu unik, jadi bentuknya pasti berubah. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, kalau kamu ragu, jangan nebak, mending langsung cek kamus. Atau untuk kata-kata yang sering dipakai, ya langsung hafalin aja. Nah, sekarang giliran kamu nih. Selain go jadi went dan eat jadi ate, coba sebutin kata kerja irregular apa lagi yang kamu tahu. Tulis di kolom komentar ya. Semakin sering kita latihan, pasti bakal semakin cepat hafal. Semoga penjelasan ini ngebantu banget ya.